Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana, kelas A12, akan menanggapi tugas dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu dosen Septiani Resmalasari MPD, mengenai konsep ideologi dan Pancasila sebagai dasar negara terbuka. Baiklah, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea artinya ide, pokok, konsep, atau pemikiran, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan atau penalaran. Jadi ideologi adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep, tentang ide-ide, dan tentang teori-teori. Kalau digabungkan menjadi ideologi, maka ideologi adalah ilmu yang belajar tentang konsep atau tentang teori atau tentang ide-ide pemikiran. Kalau digabungkan dengan ideologi negara, maka ideologi adalah sebuah teori atau sebuah konsep atau sebuah pemikiran yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis, dan di dalamnya terdapat petunjuk teknis sebagai tanggapan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat, dalam berkehidupan, berkebangsaan, dan bernegara. Dan ini adalah pengertian ideologi menurut BP7. Sebelumnya, kata ideologi ini diperkenalkan oleh seorang filosof Prancis yang bernama Antonio de Descartes pada tahun 1796, waktu terjadinya revolusi Prancis. Beliau berharap ideologi ini menjadi satunya ilmu pengetahuan atau the Queen of Science. Dan memang benar, sampai sekarang ideologi masih tetap eksis sampai ke abad 22 ini. Nah, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, ideologi itu harus mempunyai pengaruh, harus mempunyai peran penting di dalam berkehidupan, berkebangsaan, dan bernegara. Dan ditinjau dari segi perkembangan, konsep perkembangannya, ideologi itu ada 4 macam tipenya. Yang pertama itu adalah tipe ideologi konservatif. Ideologi konservatif ini sifatnya menjaga atau memelihara keadaan, tidak mau merubah keadaan atau status quo bahasa lainnya secara umum. Walaupun ada perubahan, itu hanya dari segi teknisnya saja. Contoh negara yang menganut tipe ideologi konservatif ini adalah Korea Utara. Kalau teman-teman lihat Korea Utara, search aja di Google, nggak bakalan ketemu. Karena mereka sangat tertutup dan pemimpinnya pun sangatlah otoriter. Yang kedua, tipe yang kedua adalah tipe kontra ideologi. Kontra ideologi sesuai dengan namanya. Ideologi ini melegalistaskan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakatnya. Bahkan penyimpangan itu mereka anggap benar. Ideologi yang menganut tipe seperti ini adalah ideologi liberalisme yang banyak dianut oleh negara-negara di Amerika dan di Eropa. Mereka melegalitaskan LGBT, di kita tidak boleh, dilarang. Mereka dilegalkan. Mereka melegalkan prostitusi, melegalkan minuman keras. Karena mereka adalah tipe dari kontra ideologi. Dan yang ketiga, yaitu ideologi reformis. Ideologi reformis ini ideologi yang ingin perubahan. Contohnya, Karl Marx akhirnya menciptakan sebuah ideologi komunis karena mereka ingin berubah dari paham liberalis yang waktu itu menguasai di Eropa. Tahu sendiri dengan paham liberalis. Paham liberalis sesuai prinsip ekonominya sih, bukan liberalis, paham kapitalis dengan prinsip ekonominya, dengan prinsip kapitalisnya, dengan modal sekecil-kecilnya mengharapkan untung yang sebesar-besarnya tanpa perhatikan hak-hak orang lain. Dan di sini adalah hak-hak para pekerja, dan waktu itu perbudakan di mana-mana, apalagi di Italia. Dan akhirnya Kak Maxwell mendirikan ideologi komunis itu dari modal yang kuasai oleh swasta, akhirnya berubah semuanya ke pemerintah. Tapi sayang, komunis itu suatu paham yang tidak kenal Tuhan. Dan yang keempat, yaitu ideologi revolusioner.
Ideologi ini menginginkan perubahan, merubah nilai tatanan kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara pun mau mereka ubah. Ini pernah kita alami, pernah Indonesia alami pada tahun 1965, di mana ideologi Pancasila ingin berubah menjadi ideologi komunisme. Dan sebuah ideologi itu dikatakan berperan dilihat dari 3 dimensi. Pertama dimensi realita, kedua dimensi idealis, dan ketiga dimensi fleksibel. Dimensi realita adalah kenyataan. Bagaimana sebuah idealisme itu bisa mengagresi atau bisa beradaptasi terhadap masyarakatnya. Yang kalau idealisme, bagaimana sebuah ideologi itu bisa mempengaruhi, bisa menjadi motivasi, bisa menyelesaikan masalah terhadap masalah yang terjadi di masyarakat atau di kehidupan bangsa dan negara. Dan yang fleksibilitas, yang ketiga fleksibilitas, apabila idealisme itu bisa mengikuti kemajuan zaman dan bersifat terbuka. Kalau mereka tidak bisa mengikuti kemajuan zaman dan tidak bersifat terbuka, maka mereka akan hilang seperti ideologi fasisme sekarang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah Pancasila bisa berkembang, bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis, yang sangat cepat perkembangannya. Juga bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat luar negeri yang ideologinya tidak sama dengan ideologi Pancasila. Dan paham ideologi Pancasila terbuka ini pertama kali dibukakan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1985. Waktu itu beliau mengatakan bahwa dia tidak ingin Pancasila itu menjadi dogmatisme, karena dogmatisme itu sendiri bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ada 3 nilai Pancasila itu yang harus kita ketahui dalam sebagai ideologi terbuka Indonesia. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumen. Yang ketiga, nilai praktis. Kalau nilai dasar, sesuai dengan namanya, nilai dasar adalah nilai presentasi dari nilai-nilai kehidupan rakyat Indonesia yang sesuai dengan yang tidak dapat diubah-ubah, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalam pembuka Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak bisa diubah, teman-teman. Dan nilai-nilainya pun sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, karena Pancasila itu sendiri lahir sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini nilai pendukung dari nilai dasar. Nilai instrumental sangat dinamis. Dia bisa mengikuti Pancasila, bisa mengikuti kemajuan zaman, bisa mengikuti perkembangan rakyat Indonesia, dan juga bisa diubah-ubah menjadi peraturan pemerintah, menjadi undang-undang, menjadi peraturan perundang-undangan, menjadi peraturan pemerintah daerah, pusat, dan sebagainya, dalam menjalankan tatanan kehidupan berkebangsaan dan bernegara sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis ini nilai yang harus ada dalam penyelenggara negara. Nilai ini tidak terlihat abstrak, yaitu nilai semangat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, norma-norma Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan negara, dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling bawah dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Teman-teman yang saya sayangi dan ibu dosen yang saya hormati, Pancasila ada batasannya dalam pembukaannya dan ada larangan. Yang pertama, stabilitas nasional Indonesia yang dinamis. Kedua, pelarangan terhadap paham Marxisme, Leninisme, dan paham komunisme. Yang ketiga, pelarangan terhadap ideologi
maaf, nomor dua tadi pelarangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme. Yang ketiga adalah pelarangan terhadap paham kapitalisme. Yang keempat adalah larangan terhadap teori atau pendapat yang ekstrim yang dapat menyebabkan kegelisahan masyarakat. Yang kelima adalah bila ingin membuat orma baru harus berdasarkan konsensus, yaitu konsensus Pancasila. Demikian jawaban saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.